Pertanyaan berikutnya dari Bapak Michael. Kita lanjut saja. Saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama, apakah sistem tabernakel PL, mungkin ini maksudnya perjanjian lama, masih relevan dengan zaman sekarang? Ini adalah pertanyaan pertama, Pak Pendeta. Pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud Wahyu 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Mereka yang belajar di sekolah-sekolah teologia biasanya mempelajari tentang tabernakel atau bait suci atau pelajaran tentang sanctuary. Itu sampai 1 semester mereka mempelajari karena sangat luas, sangat dalam. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa dilihat. Tapi dalam acara Tanya Jawab Alkitab malam ini, kita tidak bisa meliputi semuanya, hanya bisa memberikan beberapa pencerahan saja supaya kita mempunyai ide seperti apa hal itu. Kalau kita bicara tentang sistem tabernakel dalam perjanjian lama, kita perlu melihat dengan sangat teliti karena memang pusat kehidupan semua orang Israel pada waktu itu adalah bait suci tersebut. Kitab Bilangan menerangkan bagaimana perkemahan orang Israel itu diatur pada waktu mereka keluar dari Mesir. Semua suku-suku perkemahannya diatur sedemikian rupa mengelilingi atau mengelilingi bait suci yang berada di tengah-tengah perkemahan mereka. Artinya semua pusat kehidupan mereka berkaitan dengan bait suci. Yang terutama bukanlah sistem-sistemnya, tetapi yang terutama itu menggambarkan bahwa pusat kehidupan mereka adalah Allah. Allah yang berada di tengah-tengah mereka. Itu adalah pusat kehidupan mereka. Di dalam bait suci itu, dalam kemah suci itu, ada bilik yang maha suci, ada tutup pendamaian yang menggambarkan hadirat Allah. Ada banyak perabot-perabot yang lain yang semuanya berkaitan dengan Allah. Roti pertunjukan menggambarkan roti rohani, firman Allah. Lalu kemudian 7 kaki dian yang ada di sana menggambarkan pekerjaan roh Allah. Lalu kemudian ada meja ukupan yang menggambarkan doa yang dilayangkan kepada Allah. Lalu kemudian ada di pelatarannya mesbah korban bakaran yang menggambarkan korban yang dipersembahkan untuk pendamaian dengan Allah. Korban itu sendiri, anak domba yang dikorbankan itu menggambarkan anak domba Allah, Yesus Kristus. Lalu kemudian di dalam peti perjanjian antara Allah dan manusia ada 10 hukum yang diberikan oleh Allah. Jadi dengan adanya tabernakel atau kemah suci yang ditempatkan di tengah-tengah perkemahan orang Israel, yang pertama dan yang terutama menyatakan bahwa pusat kehidupan orang-orang Israel pada saat itu adalah Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, yang menyelamatkan mereka. Pertanyaannya, apakah prinsip itu masih relevan di zaman kita ataukah tidak? Apakah masih relevan bagi kita untuk mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita? Yesus sendiri mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat yang ke-33. Maka semuanya yang lain akan ditambahkan kepadamu. Tetap Allah menjadi pusat kehidupan kita. Bukan diri kita menjadi pusat kehidupan kita. Itu prinsip yang pertama yang mau ditanamkan oleh Allah melalui adanya kemah suci tersebut.
Lalu kepada hal-hal yang lebih detail atau rinci dari kemah suci itu, di mana ada korban-korban sehari-hari, ada upacara-upacara tahunan seperti upacara pendamaian, upacara Paskah, upacara pondok daun-daunan, upacara meniup serunai, upacara pondok daun-daunan sudah disebutkan tadi, dan beberapa upacara lainnya. Semuanya itu berkaitan dengan satu hal, yaitu dibutuhkan korban pengganti dan penebus bagi manusia. Setiap hari, pagi dan petang, bahkan kalau ada orang yang berdosa, dia perlu membawa korban, lalu ia meletakkan tangan di atas korban itu, dia menyembelih korban itu, darahnya dibawa, dimasukkan ke dalam kemah suci dan dipercikan di depan tirai atau pada tirai yang memisahkan kemah yang bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Pada hari pendamaian, intinya juga di sana adalah diperlukan korban untuk menghapus semua dosa dan membersihkan bait suci itu secara upacara, secara ritual dari dosa-dosa yang sudah ditimbun di sana selama 1 tahun, perlu untuk dibersihkan. Orang memeriksa diri, apakah dia masih menyimpan dosa-dosa atau dia sudah akui semuanya. Hari Raya Paskah, apa itu Hari Raya Paskah? Menggambarkan bagaimana umat Allah dilepaskan dari perbudakan di Mesir dan menunjuk jauh ke depan kepada anak domba Paskah, yaitu Yesus Kristus yang akan mati menggantikan tempat manusia. Bila mana mereka percaya kepadanya, maka mereka akan selamat. Jadi, kita tidak lagi, kalau kita baca, sebelum saya sebutkan statement itu, mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-27. Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-51. Silahkan. Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-51. Baik. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Terima kasih. Pada waktu Tuhan Yesus, anak domba Paskah itu, menuntaskan tugas penyelamatan melalui kematiannya di atas kayu salib, di mana ia mengorbankan dirinya, satu korban yang cukup untuk semua orang berdosa, di mana di zaman perjanjian lama, satu orang berdosa harus diganti oleh seekor anak domba. Setiap kali ia berdosa dan mau mengakui dosanya, ada satu korban. Ada begitu banyak, bayangkan orang Israel yang begitu banyak. Sudah tak terhitung berapa ekor anak domba yang dikorbankan. Semuanya itu menunjuk kepada hanya satu anak domba. Di mana Yohanes Pembaptis mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa isi dunia ini. Itulah Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mati menggantikan kita, menebus kita. Ia sebagai korban yang sangat berharga, dan pada saat ia menuntaskan pengorbanannya, ayat 51 Matius 27 mengatakan, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir yaitu tirai yang memisahkan bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Tirai kemana darah domba-domba yang dikorbankan di zaman bait suci perjanjian lama itu, darahnya dipercikan di depan tirai itu sudah terbelah dua. Artinya apa?
kalau sudah ada korban yang sejati, yang sebenarnya, kalau makna dari yang melambangkan itu telah menyatakan dirinya dan menuntaskan tugasnya, maka semua lambang-lambang itu, yaitu korban-korban itu, tidak perlu lagi dikorbankan untuk menghapus dosa. Artinya sekarang ini, kalau kita berdosa, kita tidak menghapus dosa kita dengan memberikan persembahan yang banyak. Tetapi kita memohon pengampunan atas jasa darah Yesus yang sudah tertumpah bagi kita. Kita mohon pengampunan. Ia akan mengampuni kita. Membasuh jubah kita di dalam darah anak domba. Demikian kata Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Jadi semua sistem korban di kemah suci dan bait suci yang ada di perjanjian lama, itu semua tidak lagi dilakukan setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tapi pertanyaannya, apakah maknanya relevan? Maknanya sangat relevan. Karena makna dari semua korban itu adalah kematian Yesus Kristus. Apakah kematian Yesus Kristus relevan? Ya, kematian Yesus Kristus relevan. Tapi yang menjadi suatu permasalahan adalah bila mana semua yang ada di perjanjian lama dianggap sudah tidak relevan karena itu ada di perjanjian lama. Terikutlah di dalamnya 10 perintah Allah yang ada yang mengatakan sudah tidak relevan. Khususnya perintah yang keempat, katanya sudah tidak relevan. Kalau semua yang ada di perjanjian lama dikatakan tidak lagi relevan karena ada kaitannya dengan bait suci itu, maka Alkitab kita akan menjadi semakin tipis. Karena kita hanya mau membaca Alkitab perjanjian baru saja. Tidak demikian. Karena 10 perintah Allah itu tidaklah dihapuskan pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Pada waktu ia mati di atas kayu salib, itu tidak menghapuskan perintah yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Pada waktu ia mati di atas kayu salib, sekalipun tirai bait suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah, itu tidak menghapuskan jangan membunuh, perintah yang keenam. Itu tidak menghapuskan jangan berzina, perintah ketujuh, atau jangan mencuri, perintah yang ke-8. Kematian Yesus tidak menghapuskan perintah yang mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Lalu perintah yang ketiga juga tidak dihapuskan. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kematian Yesus tidak mengizinkan orang, oh, ia sudah mati di atas kayu salib, kita boleh sebut namanya dengan sembarangan. Kematiannya di atas kayu salib tidak menghapuskan perintah yang mengatakan, janganlah kamu mengucapkan saksi dusta. Tetapi sering kita menganaktirikan perintah yang keempat. Pada waktu kita membela 9 perintah yang lain, kita katakan, oh, tapi kalau perintah yang keempat itu ikut dihapuskan di kayu salib. Itu namanya kita tidak konsisten di dalam menafsirkan Alkitab. Karena kesemua perintah Allah itu semuanya adalah setara. Perintah yang kelima setara dengan perintah yang keempat. Karena Alkitab mengatakan di dalam Yakobus pasal yang kedua, mari kita buka prinsipnya yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 yang mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan sabdanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya, kesemuanya itu penting. Kesemuanya itu relevan.
ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi kamu membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ini hanya contoh menggunakan hukum yang keenam dan hukum yang ketujuh. Tetapi inilah cara orang Yahudi menafsirkan Alkitab, bahwa contoh yang kecil ini mewakili semua. Kita boleh katakan, dia yang mengatakan jangan berdusta, dia juga harus menghormati ayah dan ibunya. Sebab kalau ia tidak berdusta, tetapi ia tidak menghormati ayah dan ibunya, maka ia bersalah terhadap hukum 10 itu. Kita juga harus bisa mengatakan, ia yang mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, ia juga perlu mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari yang ketujuh sesuai Alkitab, yaitu hari Sabtu. Kalau ia mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, tetapi ia melanggar perintah yang keempat, maka menurut prinsip yang ada di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat 10 dan ayat yang ke-11, menurut prinsip ini, ia bersalah terhadap semua hukum itu, kepada ke-10 hukum itu. Karena di sini bukan masalah nilai, oh kalau dapat 9/10 masih bagus, atau dapat 8/10 masih naik kelas. Bukan demikian. Itulah prinsip Alkitab. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, 10 perintah Allah itu tidak dihapuskan. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita bahas sebenarnya. Tetapi yang dihapuskan adalah korban-korban bakaran, korban penghapus dosa tidak perlu lagi dikorbankan, oleh karena korban yang sesungguhnya, anak domba Paskah itu sudah mati di atas kayu salib. Kita juga tidak perlu lagi mengorbankan domba Paskah, karena domba Paskah itu yaitu Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Kurang lebih demikian. Jadi pertanyaannya, apakah praktek-praktek itu relevan atau tidak? Praktek mengorbankan domba sebagai penghapus dosa tidak lagi relevan. Tetapi makna yang digambarkan oleh semua upacara korban itu masih sangat relevan, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita tidak lagi menempatkan secara lokasi atau geografis bait Allah itu ada di tengah-tengah perkemahan kita, tetapi maknanya tetap relevan, yaitu kita mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Dialah pusat kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan Wahyu 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dalam pertanyaan tadi? Saya hanya jawab secara umum. Kitab Wahyu ditulis dalam kerangka bait suci. Mulai dari pasal yang pertama, di mana Yesus berdiri di antara ketujuh kaki dian. Itu mengarah kepada bait suci. Lalu kemudian di dalam pasal yang keempat, pasal yang kelima, semua berkaitan dengan bait suci. Supaya orang memahami apa yang telah terjadi di zaman perjanjian lama. Semua maknanya itu ternyata berpusat kepada Kristus dan menggambarkan apa yang akan terjadi mulai dari zaman Tuhan Yesus ada di atas dunia sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Maknanya itu sangat mendalam. Kita tidak punya waktu membahas semuanya itu. Khusus mengenai Wahyu 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya baca ayatnya. Wahyu 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga mengatakan, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang berdiri di dalamnya, tetapi kecualikan pelataran bait Allah yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi ini menggunakan ilustrasi yang ada di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-40 tentang penglihatan yang dilihat oleh Yeskiel, dan dia diminta untuk mengukur bait suci itu.
Apa artinya mengukur? Ukuran adalah standar. Kalau namanya 2 meter, kita tidak bisa memperkirakan 2 meter. Harus ada meteran sebagai standar. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, itulah standar. Jadi pada waktu berbicara tentang mengukur bait suci di bagian dalamnya, itu artinya penghakiman atau pengadilan berdasarkan standar Allah. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-12, 13, dan 14 yang mengatakan bahwa takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban semua orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku entah tersembunyi maupun tidak tersembunyi. Jadi standar pengadilan Allah adalah 10 perintah Allah. Bukanlah subjektif tetapi objektif, ada standarnya. Itulah yang diukur. Lalu kemudian yang di pelataran itu katanya jangan diukur dulu. Karena di zaman perjanjian lama, bait suci itu yang boleh masuk ke dalamnya adalah mereka yang adalah orang-orang Israel, sementara mereka yang bukan orang Israel, mereka hanya tinggal di pelataran saja. Itu sampai pada zaman Tuhan Yesus terjadi. Jadi ini hanya mau mengatakan bahwa ada saatnya di mana umat-umat Allah akan diadili. Karena mereka sudah mengakui bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Mereka akan diadili apakah pengakuan mereka itu betul-betul sejalan dengan perbuatan mereka. Itulah sebabnya dikatakan diukur. Tetapi mereka yang telah terang-terangan menghina Allah, menginjak-injak katanya di dalam ayat yang kedua, kota suci itu selama 42 bulan lamanya. Terang-terangan mereka menentang Allah. Tidak ada pengakuan bahwa mereka itu percaya kepada Tuhan, mau menurut kepada Tuhan. Tapi mereka terang-terangan menentang Allah. Bahkan dalam Wahyu 13 ayat yang ke-6 mereka menghujat Allah. Mereka menganiaya orang-orang kudus Allah 42 bulan lamanya. Terang-terangan. Jadi ini mau membedakan bahwa sekalipun seseorang sudah percaya kepada Kristus, Alkitab mengatakan bahwa Allah mau melihat apakah yang ia lakukan sesuai dengan apa yang ia katakan. Itulah pengukuran itu, penghakiman itu. Kurang lebih demikian secara umum. Saya tidak masuk kepada hal-hal yang lebih detail karena mungkin bukanlah pada acara tajam panggungnya untuk membahas hal tersebut. Terima kasih.